the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till we never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami keluarga besar dari Bapak Sufyan melaksanakan wisuda di Madura, tepatnya di Tanah Merah, Banyuwangi, Dangkalan, Madura. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tadi sudah melaksanakan wisuda. Wisuda saya, alhamdulillah, saya sudah melaksanakan studi di UIN Malang selama lama sekali ya, 7 tahun. Alhamdulillah bisa selesai dan bisa dihadiri oleh semua keluarga saya, mulai dari Abi, Umi, dan semua adik-adik saya. Alhamdulillah. Oke, ini sudah ada Abi dan Umi, sudah alhamdulillah bisa mengikuti sampai saat ini. Oke, langsung pertanyaan saja. Ini kan Abi dan Umi, saya kan sudah melaksanakan wisuda itu sebenarnya sudah direncanakan sudah lama, sudah tahun kemarin secara offline, tapi berhubung ada corona, kebijakan kampus itu harus ada online, jadi wisudanya dari rumah. Seharusnya kan rencananya dari kampus kan harus di rumah, berarti di Surabaya. Tapi tadi malam Abi mempunyai rencana ke Madura aja, sekalian nanti ke adiknya ziarah. Itu bagaimana Abi? Tujuannya kok di wisuda di Madura itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki tujuan Abi wisuda Muhammad Fahri sajana terus laksana kini di Soperje karena kekara Umi sarang Ubi terus senomor situng terus silaturahim dek para kurung tura nomor 2 terus silaturahim nang para kuburan senomor 3 dek para taretan Abi senomor situng ki Abi kalaban alasan silaturahim senomor 2 kaangkui ziarah dek para guru ben ziarah dek para kubur para masyai, para guru-guru kita. Karena apa? Musyawarah nang guru, para masyai guru kita, Japon burda kaisa itu buagi untung ongku orang sekelem aziarah de para guru, de para puju, de para berteretan, kalaben untung ongku sekelem aziarah. Kalaben panapa? Sekakui aziarah seuntung nikah wonder potungake. Foto tengah ke para kurban, para kuliah, para masyarakat Abi pertama sekali ya dong. Oke, alhamdulillah, mantar moga kami sebagai generasi juga memahami, karena awal mula mungkin ngapain sih wisuda jauh-jauh ke Madura. Ternyata kita sebagai generasi muda harus tahu niatnya kita juga bersilaturahim, berziarah
kepada para guru-guru kami semua di Madura. Tentunya juga selanjutnya bisa bersilaturahim bersama keluarga kita. Sekarang Umi gimana setelah mengikuti wisuda kayak tadi? Acara makan-makan. Apa Bagaimana? makan sekeluarga jadi sedekah apa jadi bagaimana? Umi gimana perasaannya sekarang? Anaknya sudah di wisuda. Sudah lama tuh sudah nunggu. Gimana Mi? Alhamdulillah. Oh, Umi ini mungkin isinan diwakili oleh Abi ya. Caranya Umi tadi itu secara udah siaro dikubur para masyayikh, para guru dan saudara kita itu acara makan-makan itu tujuannya Umi sareng Abi itu mengumpul saudara makan-makan terus diri berkumpul-kumpul itu yang pertama. Sekalipun Abi berikan kepada anak dan lain-lainnya itu merupakan sedekah katanya Nabi. Yang kedua itu untuk mendekatkan diantaranya anak sama Abi. Yang ketiga yaitu karena sedekah itu bisa menolak bala. Yang ketiga itu sekalipun sekarang itu puncak dari memperingati Maulid Rasul karena Abi sama Umi termasuk umat Rasul itu setengah memperingati Maulid Rasul. Karena memperingati Maulid Rasul itu untuk mewujudkan dan menumbuhkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada beliau untuk memperingati, membesar-besarkan bersedekah makanan dan dengan didasari ikhlas, mukhlis dan mukhlas dan mengagung-agungkan membaca salawat untuk Rasulullah dengan didasari dengan penuh khusyuk, hudur, hadir, tawaddu. Dengan didasari begitu, fa insyaallah sedekah kita, pembacaan salawat kita akan mudah sampai kepada beliau sesuai dengan sabdanya, fa inna sholatakum wa sadatukum ma'rudatun alayya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membesar-besarkan sedekah untuk aku, katanya Nabi, dan barang siapapun yang mengagung-agungkan membaca salawat untuk menumbuhkan dan mewujudkan rasa cinta kepada aku, kata Rasulullah, ma'rudatun alayya, itu nyampai kepadaku. Karena salawatnya Abi sama anak-anak kita mempunyai hutang budi kepada Abi sama anak-anak. Katanya Rasulullah itu dengan sabdanya, man azzamah maulidi kuntu safian yaumal qiyamah. Barang siapa yang membesar-besarkan dan mengagung-agungkan bersedekah untukku dan mengagung-agungkan membaca salawat untukku, kuntulahu safian yaumal qiyamah. Besok aku akan menyepaati, aku akan menolongi di hari-hari kiamat, di hari-hari penantian, di hari-hari penyesalan, di hari-hari keadilan, di hari-hari kelaparan dan kesusahan, di hari-hari kebingungan, di hari-hari kelaparan. Semuanya manusia itu berlari-lari untuk mencari syafaat dan pertolongan kepada pemimpinnya. Disitulah Rasulullah datang untuk menolong dan menjapaati kita, yang dinamakan itu syafaatul wud'a. Rasulullah membawa alam semesta itu mendung serta memberi keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kesejukan kepada seluruh umatnya. Maka begitu niatnya Abi sama Umi untuk memperingati sedekah untuk Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah untuk mudah-mudahan besok kelak di hari-hari kiamat akan disyafaati Rasulullah. Semoga kita jadi umatnya Rasulullah yang memujikan Allah dan memuji Allah, bukan untuk dipuji. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita ini melakukan amal ingin dipuji, ingin dipuja atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
yang selalu mensucikan Allah, yang selalu memujikan Allah. Dengan begitu anak yang saya untuk makan-makan dan memperingati Maulid Rasulullah. Alhamdulillah, berarti niat sedekah tadi manfaatnya sangat banyak sekali. Iya. Di samping kita juga mengharapkan syafaat Rasulullah, juga ada tolak bala. Kita sekarang kan musimnya sudah corona, ini kan salah satu bencana. Siapa tahu dengan sedekah ini juga menolak bala. Oke, sekarang mau pertanyaan lebih fokus Abi dan Umi. Ini kan anaknya Abi dan Umi kan, ya, termasuk saya. Iya. Sudah alhamdulillah sekolah semua. Ini ngapain? Saya pertanyaan langsung ke intinya. Mungkin banyak yang bertanya, ngapain sih menyekolahkan anak sampai kuliah, sampai wisuda, sarjana. Sedangkan kalau dilihat ke kebutuhan sehari-hari kayaknya agak cukup. Tujuannya apa sih? Nah, yang pertama saya yang menyekolahkan anak, sekalipun saya setengah umbinya kurang cukup, apalagi dimakan sehari-harinya kurang, karena sabdanya Rasulullah begitu, alimu auladakum fa innal aulad ghairu zimanin min ghairi zimani. Alimu auladakum, bimbinglah anak-anakmu semua dan beri pengertian secara adabiyah, syar'iyah, dan segala ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat. Fa innal aulad, maka sesungguhnya anak zaman sekarang ghairu zamanin, lain dari zamannya saya. Kalau zamannya saya katanya orang tua disuruh ke barat, disuruh ke timur, disuruh ke utara. Kalau zaman sekarang ghairu zamanin min ghairu simatu, lain dari zaman saya. Kalau anak sekarang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai pengertian, tidak mempunyai ilmu, itu katanya Rasulullah itu takut tidak kurang akhlak budi pengerti. Karena Rasulullah akhlak budi itu sangat perlu jadi begitu. Alhamdulillah, itu luar biasa ya, jawabannya sangat lengkap. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya. Sekarang tanya Rasanya Andi anak. Oke, bagaimana ke Umi? Sebentar, pertanyaan sebentar. Harus berkata. Jangan malu, Umi. Jangan. Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki 4, yang satu ya perempuan. Yang laki-laki tidak ada omongannya, yang perempuan ites. Oh, berarti anaknya macam-macam karakternya. Macam-macam. Gimana rasanya itu punya anak yang bermacam-macam? Yang satu ada yang tukang micet. Sulaiman namanya. Siapa namanya? Masih iku masih punya ilmu, tapi nang orang tua Masya Allah, Pak. perhatian. Iya. Umi sakit dipicat. Umi sakit ini ya. Kalau oleh duit bayaran itu langsung dek. Ya Mi. Semua. Ya Mi bayar utang Mi. Aduh, senang hati senang sekali. Yang Sleman, yang Taufik sama Fahri kan yang itu. Yang Taufik ada bicara, kalau duit ya ada omongnya. Kalau yang Fahri belum kerja. Tapi masih wisuda, rasanya bagaimana? Tapi Fahri ngadem-ngadem hati. Ngadem-ngadem hati cerita mami mulai nang Surabaya tak sambat. Anu tak lulus biar Fahri tak ya nih ya ini pecelep. Kilo apa jam dua? Pecelep hati pecelep. Aduh koyo es. Hati Umi kayak es, kayak es. Alhamdulillah nangis. Mung engak lambes pian. Dagi mari mah, bada cerita sesarang dagi mah. Engak lambes unduk bengkelan. Pertanyaan orang deh. Kelas 2 SMA. Dagi mah. Kadiro bisa terus berjuang. Saya dengan suami saya. Berjuang paling anang terus TV. Nah, anak terus TV terus pakai loandi papa berjuang. Kelas 2. Kadi lo bisa terus ya. Iya. Sekalipun saya mau ngirim itu nangis saya. Karena itu kirimannya kurang gitu. Salah mau ngirim aku nangis. Ya. Makanya sekarang anak saya ya
Fahri, Ampun, Nek. Sulaiman, Hah? terus Taufik itu sarjana, tersentuh saya, nangis saya. Karena saya tidak punya bapak. Sampai sekarang itu saya bilang kayak apa bahagia saya kalau saya bisa bisa sarjana kayak anak saya gitu saya. Makanya saya makin gak punya terus dilanjutkan sama orang begitu. Buat apa anak kamu disekolahkan? Ini kayak terus berjuang anak semoga sukses ini. Anak dua tahu Fahri Taufik Iya, ini anu. Bukan saya mampu enggak mampu. Yang cuma Semangat deh ingat mereka bisa. sebenarnya Rasulullah terus orang-orang tua kita itu harus dilanjutkan. Siapa Saya yang ngomong gini, Fahri apa nak? Kau kuliah nang Malang, Larang. Saya mangan dek gak iso. Tapi ini berjuang niat. di waktu di Bangkalan itu Iya. kan kurang ya kirimnya. Kurang. Sampai ku kelaparan. Sampai itu ambil disampaikan kalau nggak percaya. Saya satu hari nggak makan itu kan Mulai kelaparan. SD, anak dua ini itu anak Sama itu apalagi ya Sulaiman itu. anak dua. Bukan Taufik punya ini. saya. Taufik ini Cuma- Fahri anak anu. Karena saya kewajiban saya ya untuk mengajikan anak. Sekarang orang-orang bilang ini, aduh nyaman nang ini. Punya anak Punya sarjana anak. dan sekarang Swiss kerja is- semua dia. Kayak Wis apa anu, nerimanya kerja setiap semua. bulan gajinya anak. Gitu. Ya alhamdulillah Nggak tahu ini kak, saya. sing pertama Makanya sing nggak taunya sekolahnya. yang ya gimana ya. Tapi saya Susahnya nggak tahu, sekolah. nggak tahu anu ngeredi deh orang tua. Kamu tak ngomong-ngomong, kak duwe nang sangkano wis Ya. duwe. Alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah. Ya anak-anak saya ya sudah gede. Terus yang kedua itu sudah sarjana. Terus yang Sulaiman itu ya kuliah Kuliah. tapi setahun setengah. Ya karena ada gangguan Ya, itu sudah masih kerja. berhenti. Ya Ya, semoga lain kali bisa neruskan ya. Amin, amin, Kuliah amin. sama-sama Amin. kayak Iya. kayak Masih punya Nah, ilmu iya. sedikit, semoga manfaat Iya. ya Sulaiman. Sembahyang aja rutin. kan saya tersentuh itu gak keluar karena gak punya orang tua saya. Terus saya umur 7 bulan ditinggalkan orang tua. Terus bersusi-musiat orang tua saya, anak saya ini dipondokkan harus dipengaji terus. Sajanya orang tua saya gak punya pondok. Karena saya itu ingat itu katanya orang tua terpaksa. Sekalipun saya seminggu tidak makan di pondok itu ya. Kalau zaman biyen itu mondok itu sak minggu ya, Ngerek. ya bisa Ngerek-kerek, gak makan. asik kerek. Iya. Asik Iya, kerek, kalau kerek jam di 12 malam saya itu ya santri tidur semua itu rasa kerek saya. Kerik. Dikasih air ya. Terus dimakan 12 malam. Apa gak kuat. Satu hari gak makan ya. Sekolah pagi ya, ITS. Terus sekolah madrasah sampai sore gak makan. Ya kadang-kadang ya dikasih sama teman-teman itu sebakul itu nasi belaka itu. Karena kano sambelnya, kano ikannya iya zaman saya. Makanya saya itu mengaji anak tuh mau doa anak itu bukan ke anak karena ingat ya omongnya itu para masyayikh, para guru dan orang-orang tua kita semoga masih tidak ya, bisa meneruskan jalannya ya gitu. masih punya ilmu sedikit, semoga Ya, manfaat. semoga, ya. Dan semoga anak-anak saya semua bisa kuat Lapakin orang tua. agamanya, Lapakin. kuat ibadahnya dan mulia akhlaknya itu dan bisa menghademkan orang tua dua. Menurut perintahnya Allah. Bisa ya. Semoga harapan kita. Ya alhamdulillah. Ya sebenarnya Itu tidak terasa saya ya. Iya. Iya. Karena tersentuh saya ini. Tersentuh. Ingat saya iya. Aduh, sama Fahri bapak Taufik itu. Ini, mulai SD aduh melas. Malas ya. Tahu anu, tur meriah. Tur iku kelemben bapak nangis. Itu tur gak punya Lambi. celana. Pinjam sama temannya gak mau hati. Nangis saya. Pulang. Apalagi ongkos saya takas. Iya. Tanya sendiri sama Tak dia. saburan beri. Kelamping Tak hijau. oleh-oleh. Kelambi Masih pinjam. Kasih orang. Iya. Dikasih berapa uangnya?
250. Oh, banyak Sampai 20 pula. Pokok 2000. kurang, pokoknya Tapi kurang. oleh adik, Kurang. oleh. Malah Masih saya. kan? Ya, Oleh-oleh. karena saya ingat itu pada sabdanya Rasul dan orang-orang tua kita harus Gak Urus percaya. dipertahankan. Saya bisa meneruskan. akhlak kita dia. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali, saya juga meneteskan air mata bukan ya alay. Terasa tersu, Iya. tidak terasa. Iya, Karena ingat-ingat kalau mungkin Masalah zamannya. ya kalau ditanya kenapa saya Adik Taufik dan semuanya kenapa kok tetap semangat kuliahnya, apa sih motivasinya? Ya motivasi kami tetap orang tua kami, karena orang tua kami sudah yatim dari kecil, mereka kuat. Kenapa kami tidak mengikuti jejak mereka? Ya kami tentu saja berjuang sampai sekuat ini ya. Setiap hari ya meneladani beliau. Perlu diketahui juga bahwa hampir semua mulai dari saya anak pertama sampai anak ke 5 ini, saya pondok pertama itu tempat api, pondok yang kedua tempat umi. Itu banyak sekali kenangannya. Ya berjuang. Saya boleh cerita sekilas. Ini saya pernah itu cerita mau pulang ke Surabaya karena gak punya apa-apa, pengen minta kiriman. Tapi ketika saya pulang di Surabaya, ternyata Abi sama Umi itu yang mau dimakan tidak ada, nyata itu. Dan Umi mau goreng tempe itu gak ada minyaknya, gosong. Saya mau minta duit itu gak jadi, langsung pulang lagi. Makanya saya ceritanya di Bangkalan itu gak ada yang dimakan, sampai kalau anak makan bareng selesai ada sisanya saya makan itu, saya bawa ke sumur. Kemudian kalau malam lapar, saya keluar ambil ke sampah cari makanan. Ya itu, orang tua sudah semangat luar biasa. Ya, teladan kami tentu orang tua kami, karena orang tua kami sudah hebat dari kecil, sudah kuat dari kecil. Jadi anaknya harus lebih kuat lagi, harus bisa. Makanya saya kan sekarang ngabdi di Panti Asuhan Sunan Ampel di anak yatim. Ya kami juga ingin meneladani, ingin merasakan apa yang dirasakan orang tua kami, karena orang tua kami dua itu sama-sama yatim dulu dimondokkan, ya dibiayai oleh anak saudaranya. Ya gimana ceritanya waktu mondok dulu? Ya ceritanya itu karena usianya bapak saya itu terpaksa saya usiat. Sama tetangga-tangganya itu dikasih uang 150, 150, 300, ya benar gitu, nyata itu. Sampai dapat berapa saya berwakat. Begitu nyampe ke pondok ya mau itu, yang itu pondok sepuh itu. Saya ya tidak pengalaman pondok ya. Terus sama teman itu dapat 1 hari kan jam 12 waktunya makan ya. Sudah saya dikasih makan, nasinya gak ada, ikannya terus gak ada. Terus lagi tempat itu bukan piring tapi kertas semen itu. Saya gak biasa makan itu, gak makan saya 1 hari penuh sampai jam 2 malam, jam 2 malam, jam 2 malam ya, jam 2 malam itu malam saya lapar sekali karena di zaman dulu itu gak ada listrik. Saya ambil itu di marteng itu, saya sambil belajar sampai kelaparan, saya sampai subuh, sampai timar itu kenian jumpa katanya bahasa macam dan cocok sama Madura. Terus setiap hari saya bukan kekurangan karena ya tidak punya apa-apa, punya saudara tapi ya zaman dulu kak zaman sekarang kak saling membantu. Kalau zaman sekarang saudara aja sekalipun ya berapa kan kasih ya. Zaman dulu enggak. Kalau nggak punya apa-apa terus begasan sama ibu. Sekarang hari Sabtu biasanya kan, hari Sabtu biasanya orang itu pasar ke Tanah Merah. Terus sampai 1 minggu lagi itu ketemunya gitu, kak punya apa-apa. Terus lagi berarti 1 bulan itu saya dikirim 1,5 kilo beras, gak ada uangnya itu. Terus saya itu setiap harinya titip sama teman. Terus sama teman itu dikasih nasi sabikul
titik-titik itu. Sekolah. Kalau datangnya sekolah jam 12 siang itu kan datang sekolah pagi ya saya ya. Terus makan itu sampai besoknya lagi. Lapar ya. Kalau setiap jam 2 malam saya nggak kerek. Itu kerek, celeng-celeng kerek. Tenang. Terus Kalau pulang dikasih, makan iya. dikasih apa? Laparan. Dikasih air terus diminum. Terus Kalau pulang kalau duduk. satunya tuh tidur semua kan izin saya. Terus sampai saya itu kak bisa turu, kak bisa tidur sampai ditemu sama Pak Ada Kiai. yang bapak ini. Kiai apa? Kiai Ghazali Idris itu. Saya tidur di atas genting. Terus lagi mulang Kiai Ghazali Idris itu. Terus apa itu menyebut nama saya. Siapa tadi malam yang tidur di atas genting ya? Tidak tahu semua Santi. Ternyata, wah itu saya kan dijuluki Tipyan. Tipyan itu. Gak tahu turu Tipyan itu. Itu guys. Terus sampai saya dipercayai kalau undangannya itu Bapak Kiai itu tok ya, saya yang mewakili. Terus kalau dapat berkat itu, kan diambil saya terus dikasih sama kayak lagu saya dikasih pisang 1. Bukan semua kalau sekarang ya anak-anak kan diambil semua ya. Enggak. Tahu sekali saya itu lupa oleh berkat dari kojengnya kan semua kiai itu undang kiai besar itu saya ditaruh di atas langgar. Tuh di depan saya itu ada pisang susu. Kalau zaman biyen pisang susu yang paling istimewa. Kalau saya kan 1 hari penuh tak makan. Itu berdegan. Saya kapan marinya? Gak sabar mau makan. Gak sabar mau makan. Terus mau disentuh tuh makannya dulu dipanyom atau. Terus saya itu dikasih sama ibu, sama sohibul bednya. Terus saya lali ditaruh neng pondok, diceluk saya. Tipyan. Datang sakon Tipyannya. Mau berketatian. Saya lari saya. Dikasih. Terus dikasih. Mungkin itu menggoda saya. Gak dikasih saya belas. Dikasih berkat. Terus pas jam 2 malam, 12 malam, saya di waktu mutlak itu mengkuliti mateng itu diceluk. Tipyan. Kiri. Terus dikasih apa yuk? Pelutan ya, apa bahasanya pelutan? Kalau ketan itu, ketan sama jajan gitu 2. Terus 2 lagi hari terus disuruh saya lagi gak bisa makan lapar. Tepatnya Jumat Legi manis itu. Tahu Kiai itu, saya lapar gitu Kiai. Wes Tipyan disuruh ini, Tipyan. Baca Yasin terus. Saya itu paling sukanya kalau pisang hijau ya. Sama om itu saya dikasih nasi 1 piring besar itu. Gudang besarnya. Makan ya. Kayak dimakan itu saya. Kayak dimakan. Gedangnya yang apa itu? Yang 1 itu ditaruh terus dikasih sama teman-teman. Ya kebetulan teman yang dikasih saya itu